Ya, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan pada pertemuan keempat dari mata kuliah SKB, Studi Kelayakan Bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang metode pengukuran dan peramalan permintaan. Ya, jadi seperti yang minggu lalu sudah disampaikan, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana meramal. Ya, artinya meramal di sini bukan meramal yang artinya perdukunan begitu ya, tetapi meramal secara ilmiah. Nah, ada beberapa yang akan kita bahas di sini, yaitu pendekatan peramalan yang pertama, kemudian yang kedua prosedur dalam melakukan peramalan, ya. Kemudian yang keempat adalah kendala yang ketiga, kendala dalam pemilihan teknik peramalan, dan keempat pengukuran permintaan produk. Yang kelima, peramalan permintaan produk yang sudah mapan, dan keenam, peramalan permintaan produk baru. Ya, metode pengukuran dan peramalan permintaan ini di setiap studi kelayakan menjadi suatu hal yang wajib. Kemudian keterampilan kita untuk membuat peramalan ini juga menjadi tuntutan begitu ya. Nah, pertama kita akan bahas apakah peramalan itu. Peramalan di sini merupakan suatu hal yang bersifat seni dan ilmu untuk memprediksi kejadian di masa datang. Ya kan kita tahu kalau meramal namanya juga untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Nah, sebagai dasar untuk keputusan bisnis, biasanya yang diramalkan itu adalah tentang produksi, persediaan, tenaga kerja, dan fasilitas. Nah, kita coba lihat apa sih yang diramalkan untuk produksi. Kadang kita tidak tahu tiba-tiba suatu produk itu keluar begitu saja di pasaran. Kadang kita tidak tahu ternyata produk yang lain sudah hilang dari pemasaran. Ya. Ini tidak lepas sebenarnya waktu memproduksi atau waktu membuat barang itu sebenarnya tidak lepas dari proses peramalan produksi yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Kira-kira apa? Nah, produksi ini kan di dalamnya sebenarnya ada produk gitu ya. Kemudian produksi itu sendiri merupakan proses untuk menghasilkan produk itu. Yang diramal pertama adalah tentang produk. Produknya seperti apa? Kira-kira produk yang akan datang, setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang ini, produk yang akan menjadi perhatian konsumen apa? Ya, tergantung kita memang mau memproduksi apa. Contoh usahanya adalah usaha kopi, kopi, kedai kopi, atau ada roasting kopi, kemudian juga ada ya macam-macam sebenarnya varian untuk usaha kopi ini ternyata banyak. Nah, di masa depan kira-kira yang paling akan menjadi suatu hal yang bagus itu apa? Usaha apa di bidang perkopian ini? Bisa jadi roasting kopi menjadi hal yang bagus karena ada margin yang cukup. Ya, ada margin yang cukup antara biji kopi yang masih hijau, kemudian di roasting, ada kegiatan roasting dan menjadi
biji kopi hasil roastingan. Nah, itu ada margin yang cukup lumayan jauh, makanya kemudian ini usaha ini akan menjadi suatu hal yang menarik. Ya, itu produksi produk dan produksinya bagaimana itu diramalkan terlebih dahulu. Kemudian persediaan seperti kalau di perkuliahan manajemen retail atau bisnis retail itu setiap orang sekarang tidak perlu membuat persediaan sendiri-sendiri di rumah, karena di dunia retail atau di toko-toko sebelah rumah kita, depan rumah kita, atau 100 meter dari rumah kita itu sudah dijamin akan ada persediaan di sana. Misalkan kebutuhan tentang gula gitu ya, kita nggak perlu beli gula berkilo-kilo begitu ya, karena toko di depan itu selalu ada. Nah, ini mempengaruhi persediaan yang akan direncanakan oleh suatu usaha gitu ya. Ya, dan lain-lain itu hanya gambaran kecil dari tentang persediaan. Kemudian tenaga kerja. Ke depan tenaga kerja yang dibutuhkan itu bagaimana? Apakah membutuhkan tenaga kerja yang memiliki skill yang tinggi atau tenaga kerja yang biasa-biasa saja, gitu ya. Dan kemudian fasilitas, ada penambahan fasilitas apa? Nah, ini segalanya ini butuh keputusan peramalan. Gitu ya. Nah, dalam meramalkan itu ada horizon waktu. Horizon itu kan ya, jadi pandangan ke samping, ke depan gitu ya. Di sini bisa terbagi menjadi 3, ramalan jangka pendek, ramalan jangka menengah, dan ramalan jangka panjang. Ini horizon waktunya ya. Jangka pendek itu untuk 1 tahun, umumnya kurang dari 3 bulan jangka pendek. 3 bulan ke depan, sebulan ke depan, dan seterusnya. Bisa meliputi pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, penugasan kerja, tingkat produksi, dan lain-lain. Kemudian peramalan jangka menengah, 3 bulan hingga 3 tahun. Ya, yang biasanya diramal untuk jangka menengah ini adalah tentang penjualan, perencanaan produksi, anggaran. Nah, ini hati-hati anggaran ini memang. Kenapa? Karena anggaran ini semakin bagus kondisi ekonominya itu terpengaruh gitu ya. Semakin bagus kondisi ekonominya bisa membuat anggaran dalam jangka yang panjang begitu ya. Tapi kalau tidak, mungkin anggaran ini bisa masuk di jangka pendek saja kalau ekonominya kurang bagus gitu. Yang ketiga, peramalan jangka panjang 3 tahun atau lebih, 3 tahun ke atas ya. Perencanaan produk baru, lokasi, penelitian, dan pengembangan. Itu peramalan yang mendasarkan pada horizon waktu. Dasarnya waktu ya, pendek, menengah, dan panjang. Kemudian jenis-jenis peramalan itu sendiri, itu terdiri dari peramalan ekonomi, peramalan teknologi, peramalan permintaan. Nah, peramalan ekonomi ini menjelaskan siklus bisnis, tingkat inflasi, ketersediaan uang. Ya, namanya juga peramalan ekonomi ya. Siklus bisnis artinya siklus bisnisnya itu sekarang di triwulan terakhir tahun 2020 siklus bisnisnya sudah mulai membaik ya, karena pandemi COVID-19 sudah mulai berangsur bisa diatasi
Nah, mungkin di periode akhir 3 bulan terakhir ini akan ada perbaikan-perbaikan siklus bisnis. Tingkat inflasi mungkin dalam situasi ekonomi yang seperti saat ini, tingkat inflasinya malah justru tidak tinggi, tapi bisa jadi malah terjadi deflasi. Karena memang ya segala sesuatunya sekarang sedang menurun. Artinya ketersediaan uangnya juga akan terpengaruh. Nah, ini peramalan ekonomi ya. Yang kedua, peramalan teknologi. Di sini maksudnya adalah memprediksi tingkat kemajuan teknologi, kemudian dampak pengembangan produk baru. Nah, banyak teknologi-teknologi yang menggusur tenaga kerja. Ya, contohnya di dunia perbankan saja sudah mulai diterapkan gitu ya, pengurangan kasir gitu ya. Karena memang kasir itu sudah banyak digantikan oleh mesin. Mungkin aktivitas-aktivitas yang lain. Bahkan kalau Anda coba cari di YouTube, ada satu pengusaha China yang menyampaikan tentang ada kafe tanpa awak. Ya, jadinya artinya itu memanfaatkan teknologi, betul-betul memanfaatkan teknologi. Anda masuk ke kafe, suatu kafe, di dalamnya tersedia produk-produknya lengkap, tetapi tidak ada satupun orang yang melayani. Ya, itu kan kemajuan teknologi. Nah, dampak pengembangan terhadap produk baru itu apa begitu ya? Ini juga itu jenis-jenis yang akan diramalkan. Kemudian peramalan permintaan jelas memprediksi penjualan produk yang ada. Memprediksi penjualan produk yang ada ini yang paling mendasar saya rasa ya. Kita bisa menjual berapa tahun depan, 2 tahun yang akan datang, atau 3 bulan ke depan saja dalam jangka pendek. Ya, nah, banyak variabel yang akan dinilai dalam peramalan seperti ini. Selanjutnya ada 7 langkah dalam peramalan. 7 langkah dalam peramalan di sini adalah yang pertama menetapkan tujuan peramalan. Peramalan ini kita tetapkan dulu tujuannya untuk apa. Ya, jelas prediksi ke depan untuk membuat yang pertama strategi bisnis, untuk penganggaran, untuk hal-hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan peramalan itu. Yang kedua, memilih unsur apa yang akan diramal. Nah, ini unsur apa yang akan diramal kira-kira? Peramalan tentang produk, jumlah yang akan bisa terjual, gitu ya. Atau peramalan tenaga kerja tadi, peramalan produk, ulang lagi, kemudian teknologi, ya ini unsur apa yang akan diramal. Kemudian menentukan horizon waktu, ya waktunya untuk berapa, 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Ya, yang keempat adalah memilih tipe model peramalan. Nah, model peramalannya ini mungkin yang sering dipakai yaitu kuantitatif dan kualitatif. Artinya kalau kuantitatif itu ada hitung-hitungan statistik matematis gitu ya, yang nanti mesti harus dipersiapkan oleh setiap pengambil keputusan. Sedangkan yang kualitatif isinya antara lain bukan menyangkut masalah hitung-hitungan secara matematis ya, tetapi uraian-uraian yang tentu saja berdasarkan informasi dari banyak pihak. Kita lihat dalam perusahaan itu ada manajer, ada
karyawan di bagian penjualan, ada distributor. Nah, pendapat-pendapat mereka itu disaring, diperhatikan begitu ya, dimintai pendapat. Kira-kira ke depan kita bisa menjual berapa nih? Apa sih sekarang yang menjadi perhatian konsumen, permintaan yang sedang tinggi itu apa? Kemudian yang kelima, di sini adalah tentang pengumpulan data. Nah, apa saja data yang dibutuhkan untuk peramalan ini? Ya, contohnya ramalan penjualan itu butuh data historis. Apa sih data historis? Ya data-data penjualan di masa-masa yang lalu. Kalau kita akan meramal penjualan di tahun 2021, nah mulai dari tahun 2020 ke bawah, itu kita harus kumpulkan penjualan tahun 2020, tahun 2019, tahun 2018. Semakin kita bisa menyediakan data dengan bagus, lengkap, benar datanya, nah itu semakin mengurangi efek tingkat kesalahannya. Kemudian baru membuat peramalan, mengaplikasikan, dan yang ketujuhnya adalah memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Ya, artinya di sini ketika kita terapkan, ya kita harus tes, awasi dan tes begitu ya, terus selalu. Nah, itulah cara kita memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Maksudnya bulan pertama ini arahnya kemana, benar tidak begitu dengan peramalan yang kita lakukan. Contohnya kita tahun 2021 itu secara total akan ya hasil ramalannya menjual sebanyak 10.000 kilogram misalkan begitu kopi. Nah, kemudian dari itu dari total jumlah yang 10.000 itu dibagi-bagi dalam bulan, dalam minggu, dalam hari, ya, seperti itu pas nggak, sesuai tidak begitu ya, dan seterusnya. Faktanya dalam peramalan itu jarang ada yang sempurna pasti, malah justru bisa dipastikan yang tidak sempurna itu, gitu ya. Peramalan pastinya tidak ada yang sempurna, ya namanya meramal. Kemudian kebanyakan teknik peramalan mengasumsikan bahwa sistem akan tetap stabil. Nah ini, dalam istilah ekonomi disebut sebagai ceteris paribus. Ya, hal-hal yang lain dianggap tetap atau diasumsikan tetap. Atau dalam hal ini dikatakan sebagai stabil. Nah, maksudnya kita meramalkan sesuatu tadi ya 10.000 kilogram kopi tahun 2021. Kalau misalkan permintaan sesuai dengan peramalan kita, permintaan tetap masih tinggi, ya, tetap masih tinggi. Kemudian kondisi ekonomi tetap sebaik tahun ini, misalkan begitu. Tingkat pengangguran dapat teratasi. Kemudian yang keempat barangkali nilai tukar rupiah terhadap dolar stabil. Nah, yang seperti itu adalah asumsi-asumsi gitu ya yang harus dipenuhi. Tapi kenyataan belum tentu asumsi itu selalu bisa terpenuhi. Kemudian ramalan produk kelompok dan keseluruhan lebih akurat dibandingkan ramalan produk individu. Artinya kalau dikelompokkan secara keseluruhan ya namanya juga agregat, lebih besar dalam jumlah yang besar gitu ya. Memang lebih baik daripada ramalan individual. Jadi misalkan kalau kopi itu tadi dalam hal 10.000 mungkin bisa benar terjual 10.000 gitu ya. Tetapi
Ternyata kopi itu terdiri dari bermacam-macam jenisnya. Ada Robusta, ada Arabica. Nah, yang Robusta saja kan dari daerah masing-masing, Arabica juga daerah-daerah masing-masing, itu variannya terlalu banyak. Nah, varian itu masalah individual tadi ya. Yang Robusta Gayo barangkali atau Arabica Gayo memiliki tingkat penjualan yang paling tinggi, ya itu sih bisa terjadi seperti itu. Tetapi kalau secara individu memang tingkat keakuratannya itu memang belum bisa dijamin. Ya. Yang pertama di sini ada beberapa pendekatan dalam peramalan ya. Ada beberapa pendekatan dalam peramalan. Yang A, metode kualitatif. Ya. Metode kualitatif ini digunakan jika memiliki data yang sedikit. Kualitatif itu ya tadi ya, hanya sekedar uraian-uraian atau hanya sekedar pendapat-pendapat. Nah, digunakan jika memiliki data yang sedikit. Untuk produk baru, untuk teknologi baru, kira-kira ke depan kita produknya mau apa? Ya. Atau kira-kira teknologi ke depan apakah sudah berubah secara signifikan? Yang seperti itu tidak bisa untuk data yang dalam jumlah yang banyak. Meliputi intuisi pengalaman. Nah ini. Kualitatif itu, peramalan kualitatif, intuisi. Jadi orang-orang tertentu yang mempunyai intuisi, orang yang memang sudah lama terjun di dunia bisnis, yang selalu mengamati, nah termasuk pengamat ekonomi itu punya intuisi yang bagus tentang peramalan-peramalan ke depan. Juga pengalaman, orang yang sudah pengalaman bisa melakukan peramalan dengan metode kualitatif ini. Yang kedua, metode kuantitatif jelas digunakan jika situasi stabil dan data historisnya bagus gitu ya. Jadi produknya sudah ada, teknologi saat ininya itu terdefinisikan dengan jelas. Nah, di sini yang digunakan adalah teknik matematis dan statistis tentu saja ya. Kuantitatif, dalam metode kuantitatif itu ada di statistik ada least square, metode least square, ada rumus ABC ya, kalian sih itu paling populer gitu ya. Y sama dengan A plus BX, nah itu rumus ABC. Ya. Kemudian kalau kita coba lihat salah satu tinjauan metode kualitatif tadi ya. Nah, keputusan juri eksekutif. Sedikit pendapat dari manajemen puncak, kadang-kadang menggunakan modal statistik. Artinya memang ada data-data yang dilihat begitu ya. Pendapat dari para manajemen puncak itu seperti apa. Kenapa pendapat dari manajemen puncak? Mereka itu kan yang berhadapan dengan data setiap hari. Yang kedua, metode Delphi. Nah, ini metode Delphi ini memperkenalkan ya. Jadi ada satuan atau sekelompok para ahli, dan kelompok para ahli itu di bidang-bidang tertentu dia memang ahli. Orang-orang marketing, ahli-ahli marketing, kemudian mereka ya ada di komunitas. Kalau di TV, di TV One itu suka ada Indonesia Lawyer Club. Nah, itu kelompok para ahli hukum. Mereka juga punya metode-metode meramal ke depan. Hal yang sama juga di kelompok para ahli marketing. Itu juga mereka bisa
ngobrol-ngobrol, kemudian tren bulan depan, tren tahun depan, dan seterusnya. Biasanya di akhir tahun mereka itu kemudian akan banyak bicara. Tujuan dari metode kualitatif, masih di tinjauan. Kalau pertama tadi keputusan juri eksekutif, yang kedua metode Delphi, yang ketiga ini gabungan dari tenaga penjualan. Nah, maksudnya begini, perkiraan dari masing-masing penjual kemudian dijumlahkan. Artinya tenaga penjualan ini kan juga seseorang atau banyak orang yang bergerak langsung di pasar. Ya, mereka itu membawa barang dagangannya, kemudian menawarkan, mengkalkulasi, menghitung, terus setiap hari bergelut di sana. Artinya terbentuklah intuisi juga di situ. Ya, mereka kemudian kalau menurut saya segini, akan terjual sekian, menurut yang lain sekian dan seterusnya. Nah, mereka itu dijumlah di rata-rata itu paling gampang. Kemudian dalam metode kualitatif ini bisa saja dilakukan dengan survei pasar konsumen. Bertanya pada pelanggan, kebutuhan Anda dalam satu hari itu berapa? Begitu ya, atau dalam seminggu, dalam sebulan, misalkan tentang kebutuhan kopi. Anda suka kopinya yang kopi seperti apa? Kebutuhan dalam seminggu, dalam sebulan, dan seterusnya. Ini setiap orang ditanya nanti akan mendapatkan data. Ya. Pendekatan peramalan kuantitatif. Nah, di sini. Yang pertama, time series adalah model yang tidak memperhatikan hubungan sebab akibat. Jadi model time series ini ada data yang penting. Hasil peramalan hanya memperhatikan kecenderungan dari data masa lalu yang tersedia. Diperlukan data historis dalam jumlah yang banyak. Tingkat akurasi hasil peramalan rendah karena kondisi masa lalu sering tidak sama dengan kondisi masa yang akan datang, jelas. Ya. Nah, diperlukan data historis dalam jumlah yang banyak. Ini karena semakin banyak data historis, itu semakin halus tingkat peramalannya, semakin mulus begitu ya. Nanti akan bisa kelihatan kurvanya itu curam atau landai dan seterusnya, itu karena adanya data itu, atau fluktuatif naik turun yang sangat curam. Yang kedua, pendekatan yang diperhatikan adalah hubungan kausalitas atau pendekatan yang menjelaskan terjadinya suatu keadaan, ya, atau explanatory method. Pada metode ini juga tidak menjamin bahwa semua variabel penyebab atau penjelasan mampu dirangkum secara keseluruhan. Ya. Dan pada model ini diharapkan mempunyai tingkat akurasi yang lebih tinggi dan berlaku untuk jangka panjang. Diharapkan ya. Tapi kan tadi disebutkan bahwa biasanya untuk data-data kuantitatif, model kuantitatif ini dasarnya adalah data historis, yang mana data historis itu bukan betul-betul bukan cerminan untuk masa yang akan datang, tapi mau tidak mau kan secara ilmiah itu yang bisa kita jadikan sebagai dasar. Makanya pendekatan kuantitatif ini memang yang paling banyak dipakai, yang banyak berlaku, karena secara ilmiah penentuannya. Ya. Kemudian prosedur dalam melakukan peramalan. A. Analisa ekonomi, proyeksi aspek makro dari kependudukan, pendapatan, dan kebijaksanaan pemerintah. Ya, ini aspek makro diperhatikan dulu. Ini analisa ekonomi. Pertumbuhan penduduk, kenaikan jumlah penduduk, seberapa besar tingkatnya? 2%,
0, berapa gitu ya. Artinya tingkat kependudukan, laju pertumbuhan penduduk itu mau positif atau negatif itu mempunyai arti. Kemudian juga tingkat pendapatan masyarakat, maksudnya pendapatan per kapita dari masyarakat Indonesia itu sekarang berapa? Kebijaksanaan pemerintah dan seterusnya. Itu analisa ekonomi ya. Kemudian analisa industri. Analisa terhadap permintaan pasar dari seluruh perusahaan yang menghasilkan produk sejenis. Nah, itu industri, itulah industri seperti itu ya. Menghasilkan produk sejenis itulah industri. Jadi kalau misalkan industri otomotif roda 2 yang main di situ ya Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, itu industri otomotif roda 2. Untuk yang roda 4 ke atas, ya ada Toyota, ada Honda lagi, ada Suzuki, ada Hyundai, dan sebagainya. Nah, itu analisis industri, analisis terhadap permintaan pasar di seluruh perusahaan yang menghasilkan produk sejenis. Yang ke-C, analisa penjualan masa lalu untuk melihat market positioning dan market share. Penjualan di masa lalu, posisi kita dalam market share-nya ada di posisi kedua, barangkali begitu. Kita sebagai bukan pemimpin pasar. Ya, pemimpin pasarnya adalah si A dan seterusnya. Nah, ini berdasarkan penjualan masa lalu. Posisi kita di pasar itu seperti apa? Kemudian D, analisa peramalan permintaan proyek maupun industri. Artinya permintaan proyek itu yang berhubungan dengan usaha yang akan kita jalankan itu, yang akan kita ramal proyek kita. Maupun industri, artinya secara industri. Industri kira-kira permintaan industri itu seberapa besar. Kita bagian dari industri. Dan yang E, pengawasan hasil peramalan. Usaha meminimalkan kesalahan hasil peramalan dari berbagai teknik peramalan. Jadi teknik-teknik peramalan yang kita sampaikan, yang kita akan lakukan begitu, harus ada usaha meminimalkan kesalahan, minimalisasi error. Zero error jelas tidak mungkin, tapi mengurangi, mengecilkan kesalahan yang terjadi. Oke, selanjutnya tentang kendala pemilihan teknik peramalan. Yang pertama, waktu yang hendak diperkirakan atau diramalkan. Pada umumnya peramalan kualitatif mempunyai jangkauan peramalan yang lebih panjang daripada peramalan kuantitatif. Jangka waktu yang diramalkan minimal selama umur proyek. Ya. Maksudnya gini, umur proyek itu satu produk bisa satu proyek, pengertiannya bisa begitu. Maksudnya ini produk satu ini ke depan akan kita jual berapa? Ramalan penjualan untuk ini artinya itu untuk satu proyek. Kemudian tingkah laku data meliputi jumlah, ketepatan, ya, dan tingkah laku data di masa lalu yang tersedia. Apakah tingkah laku data menunjukkan hubungan persamaan linier, kuadratik, atau logaritma, dan sebagainya, sehingga akan mempengaruhi pemilihan teknik peramalan. Nah, itu. Kalau di dunia statistik, itu sebelum data itu bisa digunakan harus melalui beberapa uji.
ada uji linearitas. Apakah betul-betul datanya linear ketika kita akan menggunakan least square tadi? Atau regresi dan korelasi, apakah betul-betul linear? Nah, ini ada uji linearitas. Nah ini kan untuk menunjukkan persamaan linear atau kuadratik atau logaritmik dan sebagainya. Jadi artinya dalam meramal ini data-data yang ada itu betul-betul harus masuk dalam uji, bisa linearitas, bisa kuadratik, bisa logaritmik, dan seterusnya. Kalau terpenuhi artinya memang itu bisa dipakai. Nah ini tingkah laku data itu menjadi suatu patokan juga, atau paling tidak mewarnai ramalan kita ini meyakinkan atau tidak. Kemudian biaya yang tersedia untuk melakukan peramalan dan secara lebih luas adalah biaya untuk melakukan studi kelayakan. Apa biaya untuk melakukan peramalan dan studi kelayakan? Ya kan, karena butuh data, butuh orang-orang untuk mendapatkan data, makanya ya itu butuh untuk ya dianggarkan begitu ya. Semakin besar zona ramalan kita juga butuh data semakin besar juga. Yang D, tingkat ketepatan atau akurasi yang diinginkan. Hal ini tergantung dari manajemen dalam tingkat kecermatan, ketelitian peramalan yang diinginkan. Intinya sih kadang boleh disebut ada uang, ada barang, itu juga terjadi di sini. Kalau tingkat akurasi yang diinginkan tinggi, dananya biasanya juga besar karena membutuhkan ya tingkat kejelian, tingkat untuk mendapatkan data yang benar, dan seterusnya. Ya, yang keempat selanjutnya tentang pengukuran permintaan produk. Dalam pengukuran permintaan produk, itu yang pertama penggunaan data impor produk yang bersangkutan jika produk yang akan dihasilkan proyek adalah substitusi impor. Nah, iya. Banyak substitusi impor yang dibuat untuk mengurangi impor. Tetapi impor itu harus dilihat juga. Kira-kira seberapa banyak impor yang dilakukan terhadap suatu produk. Makanya ini data impor itu menjadi penting. Suatu saat ternyata tingkat impornya tinggi, nah kita nggak bisa masuk banyak-banyak untuk meramalkan penjualan kita. Yang B adalah penggunaan data impor, ekspor, dan produksi dalam negeri. Jika produk yang akan dihasilkan sudah pernah dihasilkan di dalam negeri dan juga telah diekspor. Nah, ini di sini ada rumus PE. Ya, PE. PEE-nya itu adalah ekspor, gitu ya. Penggunaan data impor, penggunaan data ekspor ya. P ditambah dalam kurung I dikurangi E, impor dikurangi ekspor, itu adalah merupakan ekspor bersih. Ditambah delta C, delta C itu adalah jumlah perubahan, ya, delta itu perubahan, jumlah perubahan cadangan produk, yakni selisih persediaan awal dan akhir masa produk. Ya, I dikurangi E itu juga kadang disebut sebagai ekspor bersih, ya, tergantung. Kalau ternyata ini jumlahnya negatif, ya, impor dikurangi ekspor.
Kalau negatif kan berarti lebih besar dari ekspor daripada impor. Nah, itu akan bagus, gitu ya. Ekspor bersih. Ya, kemudian metode rasio rantai yaitu metode yang menghitung permintaan efektif dengan cara membagi ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil dari suatu mata rantai urutan dari variabel yang berpengaruh terhadap permintaan produk yang bersangkutan. Contohnya, permintaan untuk internet. Permintaan untuk internet itu adalah jumlah penduduk keseluruhan dikali dengan prosentase penghasilan per kapita yang dikonsumsi dikali dengan prosentase rata-rata yang dibelanjakan untuk komunikasi dan informasi dikali dengan prosentase rata-rata penghasilan untuk berlangganan internet. Oh, ini permintaan untuk internet. Ada tidak jumlah penduduk keseluruhan tadi? Ada tidak penghasilan per kapita yang dikonsumsi? Kemudian rata-rata pembelanjaan komunikasi dan informasi. Nah, ini kan tidak hanya sekedar ambil data. Untuk memperoleh datanya kan kita butuh survei juga. Jumlah penduduk keseluruhan ini bisa didapatkan dari Biro Pusat Statistik atau Badan Pusat Statistik. Penghasilan per kapita yang dikonsumsi artinya penghasilan per kapita yang dikonsumsi. Jadi kan kita harus tahu dulu pendapatan per kapita kita. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia misalkan $15.000 dalam setahun. Dari pendapatan per kapita itu ada penggunaan untuk konsumsi, ada untuk investasi, ada untuk tabungan, katakanlah kasarnya begitu. Nah, berapa persen yang dikonsumsi? Nah, misalkan 50% yang dikonsumsi. Nah, kemudian masih lagi rata-rata dibelanjakan untuk komunikasi dan informasi. Turunkan lagi untuk komunikasi dan informasi berapa persennya. Rata-rata penghasilan untuk berlangganan internet berapa ini dan seterusnya, itu agak rumit juga. Yang kelima, peramalan untuk produk yang sudah mapan. Nah, ini untuk produk yang sudah mapan, ini merupakan produk yang pernah diproduksi oleh investor jelas. Proyek merupakan usulan perluasan atau ekspansi. Produknya sudah ada, sudah diproduksi, gitu ya. Kemudian dari produk yang sudah ada itu modelnya apa ini yang akan kita ramalkan? Kalau untuk perluasan produk atau ekspansi produk, ekspansinya atau perluasannya itu untuk apa? Ekspansi segmen atau ekspansi pasarnya. Tentu saja nanti akan berbeda. Yang jelas konsumen telah mengenal produk yang bersangkutan, kemudian data historis sudah dapat diperoleh. Nah, ini data untuk produk yang sudah mapan ini jauh lebih mudah diperoleh karena memang produk ini sudah mapan. Nah, untuk metode peramalan produk yang sudah mapan, ada metode pendapat, metode tes atau eksperimen, metode survei, metode time series, metode regresi korelasi, dan metode input-output. Pendapat ini menggunakan metode survei. Di masa pandemi, kita membuat surveinya bagaimana? Ya. Ini tugas untuk Anda setelah ini. Buat metode survei dengan Google Form dari produk yang akan kita ramalkan. Pendapat metode survei. Nah, nanti cari informasi dulu tentang kebutuhan pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner
Kita cari dulu, baru kemudian kita buat dengan Google Form. Ya. Kemudian metode tes atau eksperimen, ya dari produk yang sudah ada itu dites, tes air, tes pasar gitu ya. Caranya dengan apa? Misalkan kita kasih diskon atau kita lepas diskonnya. Biasanya kan diskon itu nggak pernah berhenti, selalu saja perusahaan itu membuat diskon terhadap produknya. Tapi sekali-kali kita lepas tanpa diskon, apa yang terjadi di pasar? Ya, metode pendapat dengan metode survei ini ya tentu saja sama, tapi pendapat itu cenderung lebih hanya kepada orang-orang tertentu. Kalau survei kepada khalayak rame gitu ya, lebih banyak. Pendapat itu misalkan kepada orang-orang yang khusus, misalkan kita tanyain ke sales obat, sales buku, sekarang sales buku sudah hampir punah. Kemudian metode time series itu berdasarkan data-data yang sudah ada, dianalisis termasuk regresi korelasi dan metode input output. 3 metode terakhir ini statistical method atau matematis. Nah, kemudian yang keenam metode peramalan untuk produk baru ini, apakah untuk produk yang benar-benar baru atau produk pengembangan? Gitu. Kemudian metode peramalannya adalah tes, eksperimen, dan metode survei. Biasanya untuk produk baru, tadi kan sebelumnya ini produk yang sudah mapan. Nah, untuk yang produk baru itu bagaimana? Apakah produk ini benar-benar baru atau produk pengembangan, produk baru? Kita lihat Pepsodent gitu ya, itu selalu mengembangkan produk. Produknya itu selalu pasta gigi. Tetapi pengembangan produk itu berlangsung terus-menerus. Ketika ada tantangan baru, kemudian dia juga akan menyesuaikan. Contohnya Pepsodent sebelum ini tidak mengeluarkan Pepsodent dengan siwak. Tapi ada tantangan baru, pasta gigi baru yang menggunakan siwak. Dan iklannya cukup memikat. Nah, ini pasti Pepsodent sangat tergoda. Kira-kira apalagi yang menjadi tantangan dari Pepsodent, dari produk baru yang kemudian dia akan perbaharui produknya. Ya. Setahun yang lalu itu produk pasta gigi bersiwak. Pepsodent tidak melakukan, tapi akhir-akhir ini pun Pepsodent kemudian mengeluarkan produk bersiwak. Ya. Dan yang lain di dunia otomotif juga ini banyak yang kemudian menyesuaikan dengan pesaingnya begitu ya. Nah, ini produk baru ini apakah benar-benar baru atau produk pengembangan mesti harus diperhatikan. Metode peramalannya tes, eksperimen, dan metode survei. Tes atau eksperimen tadi ya. Jadi dites dulu. Harganya dinaikkan atau diturunkan atau tidak ada promosi. Nah, itu model-model tes. Ya, dengan begitu lihat apa yang terjadi. Nah, kadang kalau misalkan kita stop diskon, apa yang terjadi? Oh, ternyata penjualannya menurun sekian persen. Woi, kita langsung harus perhatikan, perbaiki yang seperti itu. Ya, oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Tugas untuk Anda selanjutnya adalah men-set metode survei. Men-set metode survei. Jadi katakanlah Anda semuanya akan membuat mengetahui apa yang akan terjadi gitu ya di masa yang akan datang.
terhadap produk kita. Nah, kita akan set pertanyaan-pertanyaan ini, tapi untuk tugas minggu ini saja dulu, Anda nanti memasukkan daftar pertanyaan untuk metode survei. Nanti kita diskusikan di grup. Oke ya, saya rasa begitu tugas yang harus kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan pada pertemuan ini, pertemuan keempat, minggu keempat dari mata kuliah SKP. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semuanya. Sehat terus. Terima kasih.